Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dwi Suwartini. Kali ini kita akan membahas topik tentang dekarboksilasi oksidatif. Silahkan tonton video ini sampai habis ya. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe. Baiklah, kita akan lanjutkan pembahasan kita masih di metabolisme sel untuk subtopik dekarboksilasi oksidatif. Kita akan lihat kompetensi dasarnya, yaitu kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup dan menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yaitu siswa dapat menjelaskan proses katabolisme karbohidrat. Dalam hal ini adalah respirasi aerob. Selanjutnya, kita akan mengingat kembali tahapan dari respirasi aerob, yaitu yang pertama glikolisis, kemudian yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat adalah transport elektron atau dikenal dengan fosforilasi oksidatif. Nah, pada pertemuan yang terdahulu kita telah membahas tentang glikolisis. Nah, sekarang saatnya kita akan membahas tahap selanjutnya, yaitu tentang dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah reaksi yang mengubah asam pirufat, yaitu senyawa beratom karbon 3, menjadi senyawa asetil koenzim A atau sering dikenal dengan asetil-CoA. Nah, asam pirufat ini dari mana? Asam pirufat ini merupakan produk dari tahapan pertama dari respirasi aerob, yaitu glikolisis. Nah, reaksi dekarboksilasi oksidatif ini sering disebut sebagai reaksi antara. Jadi, reaksi yang menghubungkan antara glikolisis dan siklus Krebs. Beberapa sumber mengatakan bahwa reaksi dekarboksilasi oksidatif ini menjadi bagian dari siklus Krebs. Kemudian, bagaimana tahapan dekarboksilasi oksidatif? Untuk pembahasan dekarboksilasi oksidatif ini kita akan sederhanakan, yaitu ada 3 tahapan ya. Di beberapa buku pembahasan untuk dekarboksilasi oksidatif ini disederhanakan. Nah, ini adalah gambar sitosol ya, tempat terjadinya proses glikolisis, di mana produk asam pirufat itu terbentuk ya. Kemudian ini adalah mitokondria. Ini adalah membran luarnya ya. Kemudian asam pirufat ini nanti akan masuk ke dalam mitokondria. Nah, kemudian bagaimana mekanismenya? Nah, asam pirufat ini kemudian dia akan melepas gugus karboksil. Ya. Dia akan melepas satu atom karbon ya, C, dan melepas 2 atom oksigen yang selanjutnya akan terbentuk CO2. Ini seperti ini ya. Ini reaksi yang pertama. Kemudian pada reaksi yang kedua ini sisa atom C ya dalam bentuk CH3COO akan mentransfer kelebihan elektronnya ya. Jadi dia akan mentransfer kelebihan elektronnya pada NAD+. Sehingga nanti ion hidrogen itu akan terikat pada NAD dan membentuk NADH. Ya, ini seperti ini. Kemudian tahap yang selanjutnya, sisa dari pirufat tadi ya, CH3COO negatif akan diubah menjadi asam astat yang selanjutnya dengan bantuan koenzim A, ini ya, koenzim A, maka akan terbentuk senyawa asetil koenzim A. Nah, setelah terbentuk senyawa asetil koenzim A ini, maka siap melanjutkan tahap berikutnya, yaitu pada tahap siklus Krebs ya. Nah, ini
input dan outputnya ya. Nah, input yang dibutuhkan ya yaitu 2 asam pirufat. Jadi dalam proses glikolisis setiap 1 molekul glukosa itu akan membentuk 2 molekul pirufat. Nah, sehingga inputnya berupa 2 asam pirufat, outputnya berupa 2 CO2 ya. Kemudian 2 koenzim A, outputnya adalah 2 asetil-CoA atau 2 asetil koenzim A. Kemudian 2 NAD+ akan dibentuk 2 NADH. Jadi, pada proses dekarboksilasi oksidatif akan menghasilkan 2 molekul CO2 ya, 2 molekul asetil koenzim A dan 2 molekul NADH. Seperti itu. Nah, ini adalah ringkasan tadi ya tentang langkah dekarboksilasi oksidatif, yaitu yang pertama, pirufat memasuki mitokondria ya melalui transport aktif ya. Kemudian asam pirufat melepas glukus karboksilat ya dan dilepaskan sebagai CO2 atau karbon dioksida. Kemudian sisa atom C dalam bentuk CH3COO negatif itu tadi ya akan mentransfer kelebihan elektronnya pada NAD+ sehingga terbentuk nikotinamid adenin dinukleotida hidrogen. Selanjutnya, CH3COO negatif itu akan diubah menjadi asam asetat. Tahap berikutnya, yang ketiga adalah asam asetat berikatan dengan koenzim A dan membentuk asetil koenzim A. Yang selanjutnya, molekul asetil-CoA itu siap memasuki siklus Krebs ya untuk dioksidasi lebih lanjut. Demikian pembahasan kali ini tentang dekarboksilasi oksidatif. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian ya. Selanjutnya kita akan berjumpa pada video berikutnya yaitu tentang siklus Krebs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.